Salam hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya, dimanapun Anda berada. Salam sehat semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Kembali Tuhan itu mengundang kita untuk berbakti. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan Tuhan itu. Biarlah setiap kita bersama-sama kita berbakti dan kita meyakini bahwa sesungguhnya kerinduan kita untuk bisa disapa oleh Tuhan semuanya akan terwujud. Tuhan menyertai setiap kita di dalam berbakti pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab itu mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita memujikan kudus, kuduslah Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Kita mau pujikan sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat.
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Kudus, Kuduslah Tuhan. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Kuduslah Tuhan, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami kembali datang. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami pada ibadah kami Tuhan, mengurapi setiap kami, sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca terlebih dahulu bacaan pertanggapan kita. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari bersorak memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan, Dia Allah kita yang layak untuk ditinggikan. Haleluya.
Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadiran-Mu, dan bersuka ku masuki gerbang-Mu dengan pujian. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadiran-Mu, dan bersuka ku masuki gerbang-Mu dengan pujian. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, Tuhan, Allah yang patut kita. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggikan. Allah yang patut kita tinggikan. Allah yang patut kita tinggikan. Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah di dalam hidup ini, kesulitan dan tekanan hidup datang menghimpit kita, jangan pernah kita khawatir. Ingatlah bahwa kita mempunyai Allah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam hidup kita, karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita. Mari dengan bersukacita, dengan bersorak bagi Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Allah sumber kuatku. Kekuatanku, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bergantung selama
Haleluya. Biarlah ketika kita memujikan pujian ini, kita sungguh mengimani bahwa Dialah Allah, satu-satunya pribadi yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakukan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh penginjil Alvin. Tuhan, kami bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Kami yang menjalani kehidupan ini Tuhan, dengan berbagai hal yang Tuhan itu karuniakan kepada kami. Kadang ada hal-hal peristiwa yang tidak kami sukai. Namun sesungguhnya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui semuanya, kasih Tuhanlah yang ada di baliknya. Sesungguhnya kasih Tuhan yang mendasari setiap hal yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan pada setiap kami, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya ini, di mana kami merasakan pemeliharaan Tuhan, dengan Tuhan anugerahkan kesehatan, kehidupan, bahkan segala kecukupan yang menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang tetap memelihara setiap kami, iman kami kepada Tuhan, pengenalan kami akan firman Tuhan, supaya kami tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, meskipun di dalam situasi kondisi kami tidak bertatap muka. Biarlah kasih Tuhan yang akan memelihara, menumbuhkan setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang belum bisa terlayani karena keterbatasan perangkat media yang kami gunakan, kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, majelis jemaat dan juga pengurus yang ada di tengah-tengah jemaat ini, untuk kami terus berdoa mohon pimpinan Tuhan, untuk kami bisa dapat menjangkau melayani semua jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan juga memimpin untuk setiap jemaat, untuk pengurus komisi, untuk majelis jemaat di dalam menggumuli, mempersiapkan untuk semua program yang harus kami gumulkan dan Tuhan yang harus kami wujudkan bersama-sama demi pertumbuhan kami sebagai jemaat, sebagai pribadi dan sebagai gereja. Tuhan memimpin untuk semuanya ini. Untuk Komisi Wanita FEBE, kiranya Tuhan yang memberkati, memimpin para pengurus di dalam menemukan terobosan cara yang baru ya Tuhan, untuk bisa melayani bersama-sama jemaat Tuhan di Komisi Wanita FEBE. Kiranya Tuhan memimpin untuk setiap hal yang akan direncanakan, yang akan dikerjakan, biarlah semuanya itu menjadikan jemaat Komisi Wanita FEBE bertumbuh imannya dan senantiasa bersukacita untuk
hidup dan melayani pekerjaan Tuhan dimanapun. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan Komisi Anak. Biarlah Tuhan berkenan akan mengutus hamba-Mu yang akan melayani di Komisi Anak dan juga di Komisi Pemuda Remaja. Biarlah Tuhan berbagai kondisi yang saat ini yang terus diperjuangkan, diupayakan oleh para guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati. Agar nanti ya Tuhan, semakin hari jemaat anak di tengah-tengah gereja Tuhan ini boleh tetap bertumbuh dan boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk berbagai pergumulan daripada yayasan pendidikan Kalam Kudus, khususnya sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Surabaya dengan berbagai pergumulannya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin, baik itu badan pengurus, baik itu para guru, baik itu juga seluruh orang tua siswa, supaya semuanya bersama-sama dipimpin Tuhan untuk mewujudkan ya Tuhan sebuah lembaga pendidikan yang dipakai, yang dipersiapkan, yang akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan mempersiapkan untuk waktu-waktu ujian saat-saat ini, untuk persiapan penerimaan siswa yang baru, kiranya Tuhan yang memimpin semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk segala perjuangan, usaha daripada pemerintah, untuk terus menangani COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan melalui pemerintah kami. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh semakin diberkati, dipimpin oleh Tuhan, supaya upaya pemerintah, baik itu yang ada di pusat maupun di daerah, dan juga sumbangsi, peran serta daripada setiap warga, setiap masyarakat, dan setiap kami ya Tuhan, sebagai pribadi dan gereja, untuk bersama-sama mewujudkan supaya bisa menanggulangi wabah COVID ini dengan baik. Dan biarlah kesadaran daripada setiap warga, masyarakat di Indonesia ini juga semakin tinggi dengan kami menjaga kebersihan kesehatan. Sehingga semuanya Tuhan semakin hari menjadi semakin lebih sehat dan menjadi baik. Kami menyerahkan Tuhan berbagai hal yang terjadi, yang terus juga digumulkan oleh warga bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin melalui pemerintah, agar kesejahteraan itu bisa dicapai bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau naikkan satu pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru.
bersikap doa. Katakan, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Untuk penyampaian firman Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada penginjil Alfi. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kami Tuhan pimpin untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam kami berbakti di pagi hari ini. Untuk itu kami juga mohon Tuhan mempersiapkan setiap kami, Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menyambut sapaan Tuhan melalui firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa dipimpin, dikuatkan, kami memperoleh semangat yang baru untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar dipimpin oleh Allah Roh Kudus kepada setiap kami, baik itu hamba-Mu yang terbatas yang berbicara maupun setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Khotbah pada pagi hari ini didasarkan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Inilah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia,
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara dalam hidup kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, cara kita memandang hidup itu akan mempengaruhi kehidupan itu sendiri. Ketika kita memandang hidup itu sebagai sebuah tempat persinggahan, dunia ini adalah tempat persinggahan, maka kita menyikapi hidup itu ya bahwa hidup itu singkat, bahwa hidup itu sementara, barangkali tidak tahu setelah itu kemana. Atau mungkin kalau ada orang yang menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan sebuah panggung drama, panggung sandiwara. Setiap kita manusia memiliki peran yang sudah diatur, yang sudah ada skenarionya. Kita hanya menjalankan aja peran itu. Tanpa tahu dan hanya tahu kita bahwa itu sudah diatur sedemikian rupa. Namun sesungguhnya firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ini yang tadi kita baca menggambarkan bahwa hidup ini merupakan sebuah perlombaan. Sebuah perjalanan perlombaan, pertandingan di dalam hidup ini. Tentu kalau perlombaan itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang penuh dengan tantangan. Perlombaan itu harus diikuti oleh orang yang ikut berlomba dengan disiplin. Kalau Alkitab menggambarkan kehidupan itu sebagai sebuah perlombaan, berarti kita juga harus mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan ini sebagaikan sebuah pertandingan. Surat Ibrani ini ditulis dengan maksud menguatkan orang-orang yang menerima surat ini pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Namun hidupnya penuh dengan tantangan. Begitu berat, begitu susah. Namun penulis surat Ibrani ini menguatkan, menasihati, bahwa sesungguhnya memang hidup itu adalah sebuah perlombaan. Perlombaan memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak kedisiplinan dari setiap orang yang ikut berlomba itu. Oleh sebab itu, ketika penulis Ibrani ini mengatakan bahwa hidup itu bagaikan perlombaan, berarti setiap kita memandang hidup ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Berarti kita itu harus dengan tekun menjalaninya supaya kita bisa berhasil memenangkan perlombaan ini. Supaya kita bisa menjalani dan mengakhiri perlombaan itu dengan baik. Bukankah itu tujuan sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan ini? Oleh sebab itu, ketika kita itu diberitahu bahwa hidup itu bagaikan sebuah perlombaan yang harus kita jalani dengan tekun, sebagaimana tadi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan ini bagaikan perlombaan yang wajib harus kita jalani. Kita menjalaninya dengan tekun. Hidup dalam sebuah perlombaan tentu merupakan sebuah perjuangan.
tentu merupakan bagian daripada sebuah upaya kita bisa menjalani dan juga bisa mengakhiri perlombaan itu. Perjuangan ataupun kesulitan, tantangan, tekanan tentu akan mengikuti setiap kita ketika kita itu dalam perlombaan. Ketika kita sadar dan kita memandang hidup itu sebagai sebuah perlombaan, harusnya kita tahu dan mempersiapkan diri bahwa kita harus disiplin dan kita harus tekun dengan perlombaan itu, supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tentu hidup dalam perlombaan tidak mudah. Kita tidak bisa bersantai, kita tidak bisa hanya kita itu memanjakan diri, kita tidak bisa bermalas-malasan. Mengikuti sebuah perlombaan berarti kita harus mempersiapkan diri, melatih diri kita. Kita harus berjuang, kita harus memperjuangkan supaya kita itu bisa menyelesaikan perlombaan ini dengan baik. Ada seorang ibu, dia itu pelayan Tuhan. Dia aktif melayani Tuhan. Dia giat apalagi di dalam masa wabah COVID-19 ini. Dia begitu rajin tekun mendoakan teman-temannya, mendoakan rekan-rekannya. Dia mendoakan keluarganya, familinya, siapapun. Dia mendoakan supaya semuanya itu dilindungi, terhindar daripada COVID-19. Yang sakit, yang terkena, dia doakan. Setiap hari dia melakukannya. Namun beberapa waktu yang lalu, suaminya itu terkena COVID. Lalu dia ini di dalam doanya, ketika dia juga merawat suaminya yang sedang berada di rumah sakit. Di dalam doanya sekali ini, dia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Hari-hari ketika suaminya itu terkena COVID, doanya dia itu berubah. Dia semangat memang, tetapi semangat berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia menganggap dirinya itu tidak pantas harus bergumul dengan ini. Karena dia setiap hari mendoakan banyak orang. Tapi mengapa dia harus bergumul, suaminya harus dirawat kena COVID? Dia merasa bahwa dirinya itu tingkat kerohaniannya seperti itu tidak pantas menerima pergumulan ini. Sampai akhirnya dia itu di dalam doanya yang berisi keluh kesah, kekecewaan, dia ungkapkan kepada Tuhan sampai pada satu hari dia itu mengingat akan sebuah pengalaman dari seseorang yang membawa pulang kepompong. Orang ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana proses ulat yang ada di dalam kepompong itu menjadi kupu-kupu. Orang ini membawa pulang kepompong dan menyaksikan calon kupu-kupu dalam kepompong itu. Dia berusaha berjuang untuk keluar dari satu celah yang kecil. Berusaha berjuang untuk keluar dari celah di kepompong itu. Tapi orang yang membawa pulang ini, dia merasa bahwa dia perlu membantu calon kupu-kupu ini. Akhirnya kepompong itu digunting, dirobek supaya celahnya itu menjadi lebih besar.
Sehingga sang kupu-kupu ini, dia berusaha keluar, akhirnya ketika celahnya itu diperbesar, dia dengan mudah keluar, kupu-kupu ini. Namun sayang, ketika kupu-kupu ini keluar, dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Dia tidak bisa terbang menggunakan sayapnya. Karena sesungguhnya kalau tadi calon kupu-kupu itu ketika dia berjuang, itu ada cairan yang bisa menguatkan sayapnya, yang bisa menguatkan tubuhnya. Tapi karena dibantu oleh orang ini, kepompong itu diperlebar celahnya. Kupu-kupu ini tanpa berjuang, dia tidak merasakan perjuangan. Dia memang keluar, tetapi sayang dia tidak bisa terbang. Dan tentu dia mati, karena dia tidak bisa mencari makanan. Dari pengalaman kepompong ini, sang ibu ini mulai sadar bahwa sesungguhnya ketika dia ingin supaya semuanya itu dipermudah, ketika dia ingin menjalani perjuangan di dalam hidup ini tanpa harus bersusah-susah, tanpa harus bergumul, tentu itu Tuhan tidak menginginkan. Karena dia akan tidak berkembang, dia tidak bisa bertumbuh, dan mungkin dia akan mati secara rohani. Justru karena kebaikan Tuhan, melalui perjuangan di dalam perlombaan hidup ini yang begitu berat, penuh dengan berbagai tantangan, banyak hal yang harus digumulkan. Dia baru sadar ibu ini, ternyata semuanya itu perlu. Perlu dia di dalam perjuangan ini dengan tekun. Dia memerlukan semuanya itu. Perjuangan, kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan. Dia memerlukan semuanya itu. Supaya membentuk dirinya. Supaya dia bisa bertumbuh dan menjadi kuat. Dan dia bisa melanjutkan perjalanan perlombaan dalam hidup ini. Selanjutnya, penulis Ibrani ini mengatakan supaya kita itu bisa bertekun di dalam perlombaan. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bukankah ibu bapak saudara yang kasih Tuhan? Seringkali kita itu memegang hal-hal yang menjadi kesukaan kita. Yang walaupun itu tentu ada hal yang Tuhan itu tidak sukai, tapi kita senang dengan hal itu. Kita memegangnya erat-erat. Mungkin berbagai kekhawatiran yang berlebih, kita seringkali kita pegang terus. Kita selalu meragukan. Kita itu selalu berjalan tanpa sebuah kepastian. Meskipun kita sudah tahu bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Tetapi di dalam perjuangan, di dalam perlombaan hidup itu, seringkali kita itu masih memegang segala hal-hal yang justru menghalangi Tuhan itu untuk bekerja. Firman Tuhan mengatakan, mari kita berlomba dengan menanggalkan semua beban dan dosa. Hal-hal itu yang akan merintangi kita untuk bisa berjalan di dalam perlombaan hidup ini. Tanggalkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya itu. Segala kemalasan, kekhawatiran yang berlebih, itu mencari hal-hal yang mudah, yang tidak menyukai tantangan, yang inginnya itu hidupnya dimanja oleh Tuhan, yang tidak menginginkan kesulitan apapun. Tinggalkan semuanya itu, karena itu justru akan membebani kita di dalam perjuangan ini. Mari kita jalani perlombaan hidup ini dengan kita meninggalkan semuanya itu. Dan kita harus berpusat pada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita berjuang di dalam perlombaan hidup ini. Mari kita bertekun menjalani perlombaan hidup ini. Dengan berbagai kesulitan, tantangan apapun. Kita tetap berfokus, kita tetap berpusat pada Tuhan. Karena Tuhan kita itu, dia bukan hanya bersabda, dia bukan hanya memerintah, tetapi dia itu sudah memberikan teladan seperti ayat yang ketiga dikatakan. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sudah bukan hanya berfirman, dia bukan hanya memberikan perintah dan nasihat, tetapi dia sudah menjalaninya. Dia sudah memberikan teladan. Dia bertekun dengan berbagai penderitaan pergumulan sampai di kayu salib, sampai dia mati dan bangkit. Mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini memang berat. Hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Hidup ini adalah perjuangan. Tapi mari kita belajar sebagaimana firman Tuhan ini. Bahwa dalam keadaan yang berat sekalipun, mari kita menanggalkan semua beban, semua kemalasan, segala keinginan yang hanya kita ikuti menurut keinginan kita tinggalkan semuanya itu. Biarlah kehendak Tuhan itulah yang menjadi keinginan kita. Dengan perjalanan yang begitu berat dan kita menatap perjalanan kehidupan ini sebagai sebuah perlombaan. Kita akan mengakhirinya, kita akan mencapai pada garis yang terakhir dengan baik. Ketika kita hanya bersandar dan menatap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu bukan hanya menasihat kita, tetapi dia sudah merasakan dan dia sudah berjuang dan dia sudah memenangkan semuanya ini. Bahkan sesungguhnya firman Tuhan tadi di dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sesungguhnya surat Ibrani di dalam pasal yang ke-11 menceritakan banyaknya pahlawan iman. Orang-orang yang telah menjalani kehidupan dalam perlombaan ini. Dan mereka semuanya sudah mengakhirinya dengan baik. Diceritakan tentang Abraham, Musa, Daud, dan lain sebagainya. Dan mereka itu semuanya memperhatikan dan menyaksikan kita yang saat ini sedang berjuang. Mereka semuanya sudah merasakan dan mereka semuanya bisa mencapai garis akhir dengan baik dalam perlombaan. Saat ini tentunya kita juga akan sanggup melaksanakan menjalani perlombaan hidup ini. Ketika kita berpusat pada Tuhan. Ketika kita siap meyakini bahwa semua proses perlombaan itu, kedisiplinan diri, ketekunan, juga berbagai tantangan, semuanya itu berguna supaya kita itu semakin kuat, membentuk kita semakin kita menjadi dewasa dan kita bertekun sehingga kita bisa mengakhiri perjalanan kehidupan ini bagaikan perlombaan dan kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Tentunya dengan berbagai kesulitan, tantangan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, yang bagaikan perlombaan. Kami diharuskan Tuhan untuk berjuang berjalan di dalam perlombaan ini. Karena sesungguhnya Tuhan itu bukan hanya mewajibkan kami, namun Tuhan itu sudah memberikan teladan dan Tuhan itu akan memampukan kami ketika kami berpusat kepada Tuhan.
Tuhan yakinkan dan mantapkan langkah kami di dalam perlombaan kehidupan ini. Meskipun kami harus dibentuk melalui segala kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk menanggalkan semua keinginan kami. Hanya kami menjadikan kehendak Tuhan itulah yang menjadi keinginan kami. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami mampu menyelesaikan perlombaan kehidupan ini dengan baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau naikkan satu pujian. Allah sumber segalanya. Sebab Dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, puji menyembah berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian bawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji menyembah berdoa, menari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segala. Sekali lagi, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh mengamini bahwa Allah kita adalah sumber segala sesuatu, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kekuatan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Sebab kami menyadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Biar melalui persembahan ini kami boleh selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi melalui persembahan ini, biarlah kami boleh selalu bersyukur, biarlah kami akan selalu mengingat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami juga menyerahkan, biarlah persembahan ini juga boleh dipakai, diolah oleh majelis untuk pekerjaan pelayanan Tuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi, kemudian doa berkat, lalu kita akan tutup dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menatap perlombaan kehidupan ini dengan semangat yang sudah Tuhan nyatakan, bahwa perjalanan kita yang berat ini, mari kita menanggalkan segala beban kita. Kita hanya memandang kepada Kristus yang sudah dan yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Untuk itu, mari kita lanjutkan perlombaan hidup kita di dalam kehidupan ini. Dan kita mengarahkan hati kita untuk menyambut, menerima berkat Tuhan. Kasih kemurahan daripada Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, serta persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.